Iqra 2. Nah, ini di Iqra 2 ya. Iqra 2 sudah mulai rangkai huruf. Ini sendiri ada 2 huruf. Nah, nanti di bawahnya sudah ada 3 huruf. Tapi masih harokatnya fathah. Ya. Ba, ta, bata, bada, bada, begitu seterusnya. Nah, ya. Tata, tada, bawo, bawa, baba, bada. Ya, jadi baca seperti itu. Tapi ingat, konsep awalnya kita yang mengajarkan judulnya saja. Ini judulnya kita yang bacain. Santri yang baca, murid yang baca, isinya tetap. Seperti itu. Nah, ini baba. Nah, ba'a, ba'at. Nah, ini sudah 3 huruf nih. Ba'ata, ya kan? Dari 1 huruf, 2 huruf, sekarang 3 huruf. Ta'a, ta'ata, taba, taro, dan seterusnya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman 2, ini sudah mulai bentuk huruf sambung dari huruf-huruf tertentu. Di sini mulai dengan huruf na, ya. Na bentuk seperti na, ini adalah na. Naba, naba, nanana, natana, nababa, banana. Nah, seiring dengan bertambahnya huruf, ya, bagi yang barangkali awam sama sekali dari awal, kalau sudah bersambung 3 huruf seperti ini, mungkin akan ada yang sedikit menemui kesulitan. Artinya mungkin bacaannya akan terbaca karena apa? Memikirkan huruf di depan itu apa ya bacanya, sehingga mungkin dia akan ada, apa ya sebutnya, ada mat fikir. Contoh seperti ini misalnya, ba, ba, bazana. Nah, kalau seperti itu langsung diingatkan. Coba coba tadi baca gimana ya? Ini huruf apa? Ini huruf ba. Ini apa? Ini za. Ini apa? Nah, jadi kalau terjadi seperti itu, ada mat fikir, maka lebih baik bacanya diputus. Ba, za, nah. Itu yang seperti itu malah betul. Ya, daripada bacanya ba, ba, za, nah, dia mikir misalnya. Nah, itu dibetulkan dengan diputus aja. Ba, za, nah. Nanti bisa dirangkai pelan-pelan. Baza, nah. Bazana. Jadi sampai nanti bisa bacanya lancar seperti itu. Ya, tapi kalau memang belum lancar, boleh ba, za, nah. Nah, ba, za. Ya, nanti bisa ditutup satu. Ya. Naba, kan kalau di awal kan bada, bata bisa. Mungkin karena 3 huruf, jadi agak kesulitan. Maka bisa dengan ditutup 1 huruf belakang untuk membantu. Naba, za, dibuka zanya. Naba, za. Kemudian baca semuanya. Naba, za. Jadi dituntun muridnya untuk bisa baca seperti ini. Kemudian juga diusahakan mengajarnya itu sesuai dengan kemampuan muridnya. Tapi diberikan kesempatan untuk berbesar hati, tetap lanjut. Ya, kalau kemarin katanya targetnya 1 pertemuan 2 halaman ya privatnya untuk per orang ya. Mungkin ada yang bisa lebih bahkan karena mungkin bisa apa baca lebih dan boleh jadi ada yang kurang ya. Yang kurangnya mungkin bahkan 1 halaman pun nggak sampai, misalnya katakanlah mungkin jatahnya 5 menit, ya 5 menit tapi ternyata dia cuma sampai 1, 2, 3 baris misalnya ya. Maka yang seperti ini disebutnya supaya berbesar hati, nanti ulang lagi dari awal ya, supaya kita bisa lanjut yang ke baris berikutnya ya. Kalau disebut seperti itu sekali 2 kali mungkin nggak masalah, tapi kalau bisa berulang kali akan kecewa ya. Dan itu terjadi kalau di kelasnya anak-anak ya, itu anak-anak sampai mutung. Bahkan mungkin ibunya datang ke tempat pengajian, Ustazah, kenapa anaknya sih nggak naik-naik? Memang gimana sih ngajarnya? Atau anaknya bahkan ngadu ke ibunya supaya minta ganti ustazahnya aja, nggak lewat-lewat sama ustazahnya gitu, atau nggak naik-naik. Jadi kalau seperti itu, ya tetap berikan besarkan hatinya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, insya Allah besok lanjut ya. Hari ini kita udah selesai di 3 baris ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke baris berikutnya. Ya.
Nah, nanti pada saat pertemuan berikutnya, ya, kita tidak langsung dari badaro, tapi supaya yang kemarin nggak lupa, kita mulai dari sini dulu ya Bapak ya, Ibu ya. Jadi dia tetap akan mengulang yang tiga untuk memperlancar, plus nanti yang ini juga, ya, yang barunya seperti itu. Jadi tetap lanjut, ya, tapi ketika kita di pertemuan berikutnya tidak langsung diharokat apa baris yang lanjut, tapi diulang dari awalnya pertama untuk menguatkan juga supaya tidak lupa dengan materi sebelumnya. Seperti itu. Ini ya, ya ini tadi ya, ya tak. Jadi kalau bentuknya seperti ini tidak ada titik bawahnya. Kalau dalam sudah bersambung baru ada titik dua di bawahnya. Seperti itu. Kemudian ya tak. Ini juga sama. Jaro, jaro, hajaro, ya. Baja, jaba, khoda, nada. Ini dua huruf. Yabo, khopo, dua huruf. Ini tiga huruf. Yatama, najaha, jaya, ya. Jadi di kelompok dua sudah mulai dua huruf, tiga huruf. Nah, berikutnya juga sama dengan ada, ba'a, ba'ada. Begitu seterusnya, kita ajarkan judul murid yang baca isinya. Dan di sini juga sudah ada semacam guideline ya, petunjuk cara mengajar. Kalau misalnya bacaan sering dipanjang-panjangkan karena berpikir, yang tadi ya, mat pikir tadi ya, maka membacanya putus-putus saja. Apalagi kalau sudah 4 huruf nantinya, ini 3 huruf ya. Jadi daripada dia membaca dengan po, po, pola, ba misalnya. Bahkan toknya dibaca 2 kali misalnya. Coba Bapak atau Ibu, toknya ada berapa? Ya toknya satu. Bacanya sekali aja. Ini apa? Ini to. Ini apa? Ini la. Ini apa? Ba. Coba dibaca ulang. To, la, ba. Bagus. Bisa dipercepat nggak? Ya, diperlancar lagi, disambung bacanya. To, la, ba. To, la, ba. To, la, ba. Misalnya seperti itu. Jadi sampai dia bisa lancar. Ya, ya demikian. Kemudian selanjutnya juga sama konsepnya. Tetap kita ajarkan judul murid yang baca isinya. Ya, dan ini bisa untuk bahan latihan di rumah. Kalau ini mungkin pas pertemuan yang ada judul dan isi, ini untuk bahan latihan di rumahnya. Ya, karena memang ikro anak kita sebutnya ikro anak dia itu banyak latihan, bahan untuk latihan. Dan ini juga kataba ini macam-macam bentuk penulisan huruf K. K-nya ada yang di tengah seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Ya, kadzaba, akala, hakama, taroka. Ya. Nah, ini pengenalan antara huruf la dan a. Ya, kalau di sini relatif lebih mudah untuk di Mushaf Rasmul Utsmani, Iqra Rasmul Utsmani, karena untuk alifnya itu ada hamzah, sehingga lebih mudah mengenali ini bacanya apa, ham a atau apa bacanya atau mat. Misalnya. Jadi ini la, na, a, la bada, la a. Jadi ada nanti bentuk la a seperti ini dan ada bentuk la a-nya seperti ini. Dan lihat hamzahnya, bentar ya. Ya, perhatikan hamzahnya itu di atas alif. Jadi bacanya la a, la a. Kalau hamzahnya ini di tengah antara lam dan alif, bacanya nanti la a. Karena kan seperti itu. Walal akhiratu kan hamzah itu di tengah antara lam dan alif. Nah, ini atasnya di atas alif. Jadi dia nggak dibaca la a tapi la a. Karena ini satu la, satu adalah a. Ya, seperti itu. Oke. Coba sekarang kita baca sama-sama bisa di open mic-nya. Cikgu sekalian, kita baca yang ini contohnya. Sama-sama. Lasa. Coba. Sa'ala. Sa'ala. Misalnya dulu. Dimisalin dulu. Ya, ulang. Apa ini? Sa'ala.
Naba. Ini iya. Ini karena pesertanya karena usia senior ya, kadang-kadang titik kebalik. Nanya dibaca di sini. Bisa baca labanaa. Jadi memang bagusnya ikro yang besar sebenarnya. Jadi nggak boleh yang kecil-kecil. Ya. Di layar pun kalau nggak dibaca mesti kebalik. Ya. Jadi lanabaa. Yang ini? Oh, yang ini? Ya. Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini juga sama prinsipnya. Huruf sambungnya. Nah, ini halaman 14. Ini sudah mulai bacaan panjang pendek. Kalau perlu boleh diperkenalkan ini huruf alif. Ya, huruf alif. Ya, dia itu bacaan panjang. Kalau di sebelumnya ada huruf ba, bacanya jadi ba. Kalau sebelumnya huruf ma, jadi ma. Ha, za, za, ka, na, ro, bata, taba, taba, naro. Jadi harus jelas panjang dan pendeknya. Ya, itu fungsinya. Bata, tabah. Kalau dalam petunjuk pengejaran Iqra, bahkan untuk yang panjang ini untuk awalan, untuk bisa lebih jelas membedakan panjang pendek, boleh baca 3 harokat. Ya. Tapi kalau di sini kita bagusnya langsung baca 2 harokat saja, jangan tidak usah terlalu panjang. Apalagi ini kan pesertanya yang senior ya, jadi sudah lebih paham insya Allah mana panjang, mana pendek ya. Bata, tabah. Coba, Ibu, kita baca. Bata. Ingat ya, jibakan, ingat. Jangan sampai terbawa irama di atas. Bata, taba, taba, naro, tanah. Dan ini pendek. Jangan sampai terbaca irama di atas. Terbaca tanah. Kok cikgu kecil gitu cikgu? Oh iya lupa. Bukan lupa terbawa irama. Dan di santri pun sering seperti itu. Coba tandanya ada alifnya enggak? Oh ya enggak ada. Ini baru yang panjangnya. Makanya di sini sengaja disimpan yang pendek untuk melihat apakah bacanya betul atau karena ikut irama yang di atas sudah. Nah, jadi tanah, nata. Oke ya. Oke. Ya, bacaan harus jelas beda panjang dan pendeknya. Jadi perhatikan harus jelas beda panjang dan pendeknya. Jadi tabata, 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 tabata. Seperti itu. Pak, sekarang kita baca yang baris kedua. Ini. Ya. Jadi mengiramanya masing-masing ya. Ada yang fit panjang dibaca di ayun. Ma, ha, da, bata, taba. Jadi mudah memang iramanya di ayun. Ma, ha, ya. Kemudian kalau dibaca dengan suara yang beda, artinya tidak datar, itu akan lebih menarik perhatian. Misalnya ini kalau dibaca dengan bata, tabah. Dengan misalnya bata, tabah. Mana yang lebih menarik perhatian? Yang kedua. Yang di ayun. Yang bata, tabah. Ya, bata. Enak yang di ayun ya. Lebih berirama dan lebih menarik perhatian. Ya. Jadi boleh dipakai irama itu sampai akhir nantinya. Ya. Tapi istiqomah.
Istiqomah apa? Ini misalnya. Sabata. Sabata. Bata. Di ayun ya. Sabata. Bata. Sabata. Bata. Gitu. Jadi tetap tinggi suaranya di ayun. Jangan sampai kalau itu akan memudahkan masuk dalam pikiran bawah sadar bahwasanya yang dua harakat itu nanti bacanya di ayun dan suara tinggi. Jangan sampai nanti misalnya seperti ini. Sabata, 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 sabata. Kan beda ya ilmunya ya. Jadi kalau bisa istiqomah. Seperti itu. Oke. Sekarang lanjut ke berikutnya. Nah, di sini bahkan sudah mulai 4 huruf nih bacaannya nih. 4 huruf nih. Dari 1, 2, 3, sekarang 4 huruf sudah. Tapi masih berbaris fathah, dengan belum terlalu sulit. Nanti kalau sudah akumulasi dengan kasroh dan tomah, mungkin akan ada kesulitan. Oke, kita baca. Yang ini contohnya, Cikgu. Ya, yang ini. Ya, jangan sampai terbaca panjang ya. Terbaca panjang. La asaro, tapi la asaro, la asaro. Kalau yang seperti ini, bacaan pendek semua, ini bacanya akan lebih sulit daripada yang ini. Kenapa? Ini ada panjangnya, ada jeda untuk berpikir. La kholaqo. Berbanding ini. La asaro. Lebih susah. Nah, kalau seperti tadi, kalau muridnya kira-kira pakai mat fikir, maka nanti boleh putus-putus. Pertama, la asaro. Nanti yang ini ditutup, ini yang dibuka. Kalau ini aja bacanya apa? La a. Ya, kemudian ini yang ditutup, ini bacanya apa? Saro. Sekarang disambung. La a saro. La a saro. Jadi seperti itu. Untuk memudahkan menyambung dua kata. Karena ini memang pendek semuanya, jadi emang agak sedikit lebih sulit daripada yang seperti ini. Ini la kholaqo. Lebih mudah karena ada matnya. Kemudian ya, disiplin panjang pendek adalah mutlak. Ya, jadi untuk benar panjang pendek mutlak. Karena ini babnya memang babnya matnya panjang pendek, maka hati-hatilah jangan sampai tertukar mana yang panjang dan mana yang pendek. Yang harusnya panjang harus dibaca panjang, yang harusnya pendek tetap dibaca pendek. Nah, coba ini kita baca, Cikgu. Ingat ya. Ini sampai la'aza. Atau terbaca duanya ain. La'aza. Ya, gitu ya. Perhatikan jangan sampai nanti muridnya karena apa? A dengan A berdekatan seperti ini agak susah bacanya. Bertambah dengan zai. Bisa jadi la a aja. Ya. Baca ijazul jilan nantinya. Ya. La a aza. La a syaro. Ya ini. La amana. Oke, yang ini. Yang di ayun tadi ya. Ini. Ya. Lebih mudah baca yang baris di bawah daripada yang ini kan? Karena ini ada panjang pendeknya. Ini bukan sudah 1, 2, 3, 4, 5 huruf sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5 huruf sudah. Ya, jadi sudah mulai meningkat lagi jadi 5 rangkaian huruf bahkan di sini di halaman luar nih. Ya, halaman 17 di Pro 2. Ya.
Oke, berikutnya sama ini contoh untuk latihannya. Ini juga sama contoh latihannya dan di sini ini bab baru ya. Ini bacanya saja ya. Saja. Ini bacanya saja bukan saja ya. Oh, ini ya. Yang terbiasa dengan Iqra ya ataupun mushaf Indonesia ini bukan harokat fathah yang dibaca 2 harokat enggak. Ini adalah alif ya yang maksudnya ke harokat fathah sebelumnya. Karena dalam mushaf Rasmul Utsmani tidak bisa ada alif kecil ini berdiri sendiri dibaca harokat fathah nggak bisa. Kalau di mushaf Indonesia mungkin kalau di atas bacanya ja, kalau di bawah bacanya ji. Ya kan? Kalau yang doma itu seperti angka 6 ya. Juhu kalau itu misalnya. Ya. Kalau ini ikutnya ke belakang. Jadi bukan dibaca saja ya, tapi saja. Jadi di mana letak huruf fathahnya. Ya, jadi ini dianggap tidak ada. Sehingga ini dibaca wa ada wa ini malah lebih ekstrim malah di sini. Jadi ini bukan iya ya. Bukan wa ya, tapi ikut kemana fathahnya. Jadi ini ikut ke sini. Jadi ya dianggap tidak ada. Ya tama seperti ini. Ya. Alifnya ikut ke belakang. Fanada. Ya. Jadi di sini sudah mulai digiring cara baca untuk penulisan Hot Rasmul Utsmani. Jadi ini tidak dibaca 2 harokat, tapi ya dianggap tidak ada karena alifnya ikut ke ja yang di belakangnya. Ustadz izin bertanya. Baik. Mangga. Ya, banyak pertanyaan begini. Kalau ia tidak berfungsi, kenapa harus ditulis? Ya, ini namanya apa ya? Alif sakit, alif bengkok. Itu dalam bahasa ininya ya. Alif bengkok ya. Karena di mushaf Indonesia pun ini sama tidak dibaca juga. Contohnya nanti bisa dilihat di surat Wal-laili idza yaghsha. Mereka kepengen lebih tahu kenapa harus ditulis gitu loh. Kalau memang bunyinya sama gitu. Ya, begitulah penulisannya dalam bahasa Arab. Jadi nggak bisa kita analogikan dengan bahasa kita karena penulisan dalam bahasa Arabnya memang demikian. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, itu mudahnya. Izin tanya Pak Ustadz. Nah, ini. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masalah teknis saja Pak Ustadz. Seperti kayak tadi itu Pak Ustadz bilang kan, kita harus membacakan petunjuknya dulu. Seperti kayak gini, disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti, maka hati-hatilah. Nah, saya yang pernah saya ajarkan itu, kata-kata seperti ini saya suruh baca semua dulu Pak Ustadz. Coba Bapak-Bapak baca dulu nih petunjuknya. Kemudian nanti saya jelaskan seperti Pak Ustadz. Nah, seperti itu boleh nggak Ustadz? Oh ya. Tadi kan bisa, gitu. cuma teknis aja. Ya teknis maksudnya sebenarnya tidak menyalahi aturan ini, maksudnya tidak menyalahi aturan yang petunjuk itu. Bolehkah Pak Ustadz? Bisa. Itu mungkin lebih efektif di pertemuan awal sebelum private room. Jadi semua sekalian tahu. Atau sebenarnya kalau udah usia senior, terlihat bacaan seperti ini pun udah paham mereka. Mungkin kita menekankan lagi, ada alasan kalau misalnya memang belum mampu untuk lanjut, jangan dipaksain. Jadi tetap perhatikan panjang pendeknya. Jadi mereka juga gitu, kok nggak naik-naik? Lah ini petunjuk seperti itu yang salin saya. Jadi kita nggak disalahin. Gitu. Ya. Jadi ketika ada mereka baca salah, saya coba Bapak tadi yang baca apa tuh? Kan ada penekanan tidak boleh dibaca panjang. Jadi saya bisa balikin ke sana gitu kan? Karena aturannya itu sudah baca sama-sama kan? Kita baca bersama. Coba tadi baca apa? Keliru panjang adalah kesalahan besar. Coba ingat Bapak, ingat ya kan gitu. Seperti itu. Jadi untuk mengingatkannya Pak Ustadz, bolehkah Pak Ustadz ya? Ya boleh. Ya. Kemudian ini juga bagus. Maaf Ustaz, diingatkan ya, tanya boleh? Mangga. Melanjutkan pertanyaan yang tadi,
mengenai ya yang kenapa harus ditulis itu kaidah penulisan Al-Quran atau kaidah penulisan bahasa Arab. Maksud saya begini, kalau misalnya Ustadz menulis surat, ini bukan Quran ya, menulis surat kepada teman dalam bahasa Arab itu ya tetap ditulis atau enggak seperti yang di belakang tadi. Jadi artinya ini Tetap kaidah ditulis. penulisan Al-Quran atau kaidah Ya, penulisan dalam bahasa Arab. kaidah penulisan Al-Quran dan bahasa Arab itu sama. Itu harus tetap Bukan, ditulis. maksud Jadi saya kalau misalnya kita kalau kita ada acara imla, menulis surat pun hmm, tetap ditambahkan tulisan huruf ya tadi. Surat iya, ya, bukan artinya surat ini iya. kabar misalnya koran begitu, seperti begitu. Misalnya walail idza yaghsha, Nah, itu kan dalam dalam Al-Quran. Maksud saya kalau Ustadz betul. berbicara dengan menulis surat biasa bukan terkait dengan Quran itu juga apakah ya-nya juga tetap ditulis? Iya, kalau tidak ada ya Oh nggak gitu. ada artinya ntar. Oh begitu. Ya, Atau ya. berbeda Artinya makna. ini penulisan dalam Akan berbeda bahasa makna ya, dalam bukan bahasa Arab dalam ya. Ya, Ustadz, ya. maaf Ustadz, dalam bahasa ya. Mm-mm. maaf Ustadz, apakah perumpamannya kayak gini? Indonesia kan bahasa Indonesia kan tahu, tapi kita sebutnya tahu. Jadi haknya Tahu dah ya dipindahkan. bisa dianalogikan seperti itu bisa. Ya. Tapi kalau di kita dibilang tahu dengan tahu, ini aja Indonesia dibaca Indonesia. Ya. Itu memang kaidah penulisan bahasa Arab seperti itu. Oke. Jadi tetap harus Terima ada. kasih Ustaz. Mm-mm. Ya. Ya, sama-sama. Enggak. Maaf Ya, Ustaz. Maaf Ustaz. enggak. Ya. Masih lagi di ya tadi selain dari istilahnya alif alif bengkok ya. Alif maksurah ya. Alif Ya tadi bengkok. saya mau sebut Sakit. alif maksurah itu. Apa maksud alif Ya. maksurah? Alif maksurah itu ya dalam bahasa kita memang alif bengkok yang dia itu tidak ada harokat di sananya itu sebagai pengganti apa ya? Pengganti alif tapi penulisannya dalam bentuk ya. Jadi maksurah itu maksudnya mat Alif itu bukan maksurah alif sakit. mat itu bukan Maksurah maksudnya kepanjangan. Mat. dia itu akan dibaca mat kalau dalam bentuknya wakof nantinya, tidak wasol. Mhm. Oh. Sebentar. Ustadz, mungkin maksudnya ini Cigu Juri ya. Beliau dari Kuala Lumpur, Ustadz. Jadi mungkin maksudnya mungkin Betul. apakah penulisannya mat surot atau mat gitu, mat huruf mat. Mat itu Jangan. Gitu Maksurah. Cigu Juri ya. ya. Oh iya, gitu mungkin maksudnya. Jadi beliau ini mungkin agak confused. Ini mat surah apa mat surah? Bagaimana mungkin cara penulisan? Apakah ini dibuatnya dengan mat Maksurah, gitu? alif maksurah, alif sakit, Oh, maksurah. mak. Ini contohnya. Oh, oke. Sebentar, ini di layar kelihatan mushaf nggak ya? enggak itu Ustadz, Enggak. masih buku Nggak, yang oke. tadi. Kelihatan Ustadz. Oke, kelihatan ya. Di sini kita ambil contoh. Digedein Dia itu Ustadz. dibaca, ya siap. Sebentar. Ya. Nah, ini salah satu hal yang membedakan antara mushaf Rasmul Utsmani dengan mushaf Pakistan, ya. Jadi tidak ada pembedaan antara hamzah wasol dan hamzah qatha di sini kan? Ini. Jadi tidak ada hamzah di bawah i-nya ini. Jadi dibaca inna nih. Sementara ini kalau kita baca secara wasol jatuhnya apa? 2 harokat kah? Jatuhnya mad asli, mad jaiz yang boleh baca panjang atau seperti apa? Kalau di sini wa nakhtaltu kalim awastami lima yuha innani atau lima yuha innani. Kalau dia wakaf mungkin nggak ada masalah ya. Yuha 2 harakat udah. Tapi kalau di wasol Yuha. berapa harakat jadi kalau di wasol? 4 Baca sambung. 2. kali. Dua. Enggak dong. Enggak. 2 harakat. Karena tidak ada tanda mat di atas ini. Ya kan? Tidak ada tanda mat. Jadi kalau yang mushaf Indonesia atau mushaf yang Pakistan
dia ini hanya untuk mewakili satu jenis bacaan. Jadi kalau di sini wakof baca pendek, berhentilah baca pendek. Kalau di wasol, ini kan harusnya bisa 4 atau 5. Mat jaiz muntasil. Ya, mat jaiz muntasil. Oke, itu pertama. Yang kedua, contohnya yang ini. Ya, yang ini. Ini sama seperti tadi ya, yang disebutkan apa? Ini yang tadi, ini sama dengan yang alif maksurah tadi, yang dianggap alif sakit. Ya, ini kalau disambung bacanya seperti apa? Dinuriyaka, sebentar, diperbesar. Lebih kelihatan? Iya. Oke, linuriyaka min ayatinal kubra idhhab ila fir'auna. Seperti itu ya. Berarti kalau di wasol bacanya seperti apa? Berapa harokat? Dua. Dua. Harokat. Majais. Atau boleh 4-5 harokat? Nggak ada 5. tandanya, Ustaz. 5. Nggak ada tanda kan? Kan wasol. Karena Nggak ada tanda. mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Gimana? 5. Gimana kalau saya bilang ini tidak dibaca 2 harokat, 4-5 harokat, dibaca pendek kalau wasol. Min ayatinal kubra dhhaba ila. Bukan kubra idhhab kalau di wasol. Itu kan Kenapa? Karena ini asal. kok jadi ada kan jadi dua harokat ya Ustaz. Lebih bertemu Iya. dengan Sekarang kita lihat ya. Ini ayat 20 di 24. 20. Ini perbandingannya. 24. Jago. Empat. Ini dia. Min ayatinal kubra dhhab. Ini lihat. Ini bukan hamzah qatha. Ini hamzah wasol. Wasol. Ya. Sehingga di sini tidak dibaca kubra izhab, malah salah jatuhnya. Ya. Kalau di sini ya bisa mewakili 2 cara baca. Kalau dia waqaf kubra izhab, kan nanti ada cara mau membariskan hamzah wasol. Kalau di wasol kubra izhab, seperti itu. Wasal Dapat ya? kalau Ustadz wasal kalau di tengah berarti tidak dianggap ya? Iya, nanti itu ada di Iqra 5 penjelasannya. Oh ya baik. Hamzah wasol. Seperti itu ya. Kelihatannya perbedaannya ya. Jadi kalau ini bisa berhenti bisa, waqaf bisa, wasol bisa. Insya Allah nggak akan salah. Tapi kalau baca seperti ini berpotensi bisa salah bacanya. Akan terbaca kubra izhab. Seperti itu. Ya, kalau ini bisa. Ya. Tapi yang penulisan yang satu lagi tadi Ustadz, di atasnya ada tanda wakaf tuh. Wakaf. Ada Betul. jim itu. Ini Jadi nggak wakafnya boleh wakaf jim. Jim itu jaiz. Boleh lanjut, boleh wakaf. Berhenti. Oh, ya. Bentar. Kalau di sini wakafnya to atau mim, mungkin akan lebih selamat, akan berhenti di sini. Tidak ada peluang untuk lanjut. Karena apa? Lebih utama untuk berhenti. Kan? Tapi karena jim kan boleh lanjut, boleh berhenti. Boleh berhenti, boleh jalan. Boleh wasol. Ya, artinya akan berpulang kalau dibaca wasol, berpulang salah. Ya. Jadi biasanya kita kalau jumpa dengan wakaf yang jim, kadang-kadang kalau masih ayat pendek kita suka lanjut. Tapi kalau ada to atau mim, kita akan prefer untuk lebih berhenti kan biasanya seperti itu. Ya, dan ini masalah jim. Seperti itu. Jadi lebih aman berhenti ya Ustadz ya daripada salah. Kalau mushaf Indonesia ikuti tanda bacanya memang. Kalau di sini ada anjuran berhenti, berhentilah. Iya, mendingan Karena kalau berhenti dilanjut daripada khawatir salah. akan seperti ini. Kalau di mushaf ini kita ada pilihan. Berhenti wakaf bisa, lanjut bisa. Dan bacanya insya Allah bukan kubra izhab, karena kubra izhab. Ya, sama seperti kalimat Allah, di belakangnya ada inna Allah, bukan inna Allah jatuhnya. Nanti ada di Iqra 5 penjelasannya.
Oke. Sekarang ini untuk membedakan antara pemberian harokat untuk fathah yang panjang di mushaf Rasmul Utsmani. Jadi alif sebelumnya fathah, alif yang panjang besar sebelumnya fathah, atau alif kecil sebelumnya fathah. Nah, ini contohnya yang alif besar sebelumnya fathah, ya. Ini alif kecil sebelumnya fathah. Jadi bacanya a, ha, seperti itu. Ini bacanya adama, amana, wahada, banaha, ya. Ini untuk membedakan. Kalau yang mushaf Indonesia biasanya atau mushaf Bombay, alif kecil di atas alif, ya. Jadi baris yang ini disimpannya di atas ini sehingga baca a. Kalau i ditaruhnya di bawah, i seperti itu. Tapi kalau di sini bentuknya seperti ini. Jadi alif sebelumnya fathah. Jadi ini satu paket, ya. Nggak bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Sehingga nanti seperti yang mana tadi yang tadi di atas, ya. Yang ya maksuroh tadi mana tadi? Oh, depan mana? Oh, yang ini malah tadi. Ya, jadi nggak bisa. Dia itu tidak bisa ini dianggap sebagai satu ya, tapi harus dengan sebelumnya, fathah sebelumnya. Ya. Afwan. Oke, untuk yang ini bisa dipahami harokat fathah. Jadi di Iqra 2 sudah mulai rangkaian 2, 3, 4, 5 huruf dan mulai ada ininya apa? Mat. Ada matnya. Dan ini untuk penulisan huruf mim yang di ujung, ya. Jadi ini bacanya lama, ini juga bacanya lama. Ini kenapa ada di sini? Karena mim yang di sini dipindahkan ke belakang, ya, sini. Dan memang ada beberapa huruf yang contoh dalam Al-Quran penggunaan penulisan huruf mimnya seperti ini. Jadi ini bacanya walamaka, ya. Yang ini walamako, ya. Yang ini walamako, seperti itu. Jadi ini penekanannya di penulisan huruf mim. Selanjutnya dan seterusnya ini contoh-contoh, ya, contoh untuk latihan. Dan penekanan lagi untuk jelaskan panjang pendeknya, seperti itu. Dan ini EPTA, setelah EPTA selesai buku 2-nya. Ya, jadi buku 2 tadi intinya adalah rangkaian 2, 3, 4 huruf, kemudian plus ditambah dengan mat, ya, ditambah dengan mat dan bentuk-bentuk penulisan matnya yang alif besar sebelumnya fathah ataupun yang alif kecil sebelumnya fathah seperti ini. Alif kecil sebelumnya, ya, alif kecil sebelumnya adalah fathah dibaca panjang 2 harokat. Oke, untuk Iqra 2 ada pertanyaan sebelum lanjut Iqra 3? Ya Ustadz, maaf Ustadz. Jadi kita idealnya mengayun aja ya Ustadz ya untuk matnya itu ya, supaya ada yang itu teknis sih sebenarnya, karena ada yang lebih mudah dengan mengayun, ada yang menggunakan ketukan 1, 2, 3 ketukan, itu teknis aja sih. Gimana mudahnya kita aja. Ya, yang penting caranya bacanya yang cepat. berjalan tuh memang kemarin kita ketukan ya. Jadi kalau misalkan di ayun tuh takutnya agak kepanjangan gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Ketukan juga, betul. Artinya kalau masalah kepanjangan itu relatif sebenarnya. Karena ketukan pun tergantung cara ketuknya. Kalau ketuknya memang sama, mungkin bunyinya akan sama. Tapi kalau ketukannya beda, akan berbeda bunyinya. Ya, akan bunyi misalnya apa ya? Iya, ritmenya tergantung ritme, tergantung usahanya. Kalau ritmenya cepat, jatuhnya cepat juga. Kalau ritmenya lambat, jatuhnya lambat juga. Jadi akhirnya apa? Itu akan terjadi secara otomatis manakala kita sudah terbiasa. Kalau seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang sudah seperti itu, akan seperti itu seterusnya. Jadi nggak mesti diketuk pun bisa.
Atau ada memang kalau di ayun nggak pede takutnya kepanjangan atau kependekan, maka diketuk juga nggak masalah. Itu mah teknis ditanya aja. Ya, Bagaimana konsis. penerimaan muridnya sih sebenarnya? Kalau muridnya bisa menerima dua-duanya, ya alhamdulillah. Atau salah satunya. Ya, intinya untuk memudahkan, membedakan antara mana yang panjang dan mana yang pendek.